Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 8 lingkungan sahabat kita. Untuk tema 1 manusia dan lingkungan pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Hari itu, Siti dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Air Terjun, ciptaan A.T. Mahmud. Inilah lagu yang dipelajari Siti dan teman-teman. Nah, di sana terdapat lagu ya, judulnya Air Terjun dengan nada do sama dengan C. Tempo 6/8 sedang, ciptaan dari A.T. Mahmud. Ayo bernyanyi. Pelajarilah lagu Air Terjun hingga kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian, nyanyikan bersama teman-temanmu. Jika perlu, gunakan alat musik yang ada di sekitarmu untuk mengiringi. Perhatikan keselarasan suara dan musik jika kalian menggunakan alat musik. Lagu yang kamu pelajari bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Begitu seringnya kita menggunakan air sehari-hari. Dari mana asal air? Bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Ayo mengamati. Buatlah kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Bersama kelompokmu, perhatikan gambar berikut. 1. Ceritakan gambar di atas. 2. Proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Coba jelaskan. Ceritakan hasil pengamatan kelompokmu. Lakukan bergantian dengan kelompok lain. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk nomor 1, cerita gambar di atas yaitu tentang siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Kemudian untuk nomor 2, proses yang terjadi itu ada proses penguapan atau evaporasi air dari laut, sungai, dan danau akibat panas sinar matahari. Yang kedua ada proses pengendapan atau presipitasi. Uap air di udara karena tidak dapat menampung, lama-kelamaan dia akan berkumpul. Kemudian yang ketiga proses pengembunan atau kondensasi. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan selanjutnya tertampung di sungai, danau, dan laut. Kemudian air kembali menguap sehingga proses tersebut kembali terulang. Kamu telah melakukan pengamatan dan menceritakan gambar. Peristiwa yang terjadi pada gambar yang kamu amati itu disebut siklus air. Bacalah bacaan berikut untuk menambah pengetahuanmu. Ayo membaca. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi.
Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses air berikut ini. Nah, di sana terdapat gambar ya, hampir sama seperti gambar sebelumnya. Itu adalah proses siklus air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat menampung lagi uap air menjadi jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Sumber IPA Saling tema 5 untuk SDMI kelas 5. Ayo membaca. Kamu telah membaca teks siklus air. Bersama kelompokmu, gambarlah bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Maka alternatif bagan yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Banyak cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Bacalah cerita tentang air berikut. Ayo membaca. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ah iya, ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. Berhenti semut, teriaknya. Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau, ancam Berry beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya, sembunyi. Aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Berry sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Berry beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya. Tapi dia tidak tampak. Mereka mengumun
guci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya. Berry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya." Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan ke tempat ke arah sarang beruang?" Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Berry beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian." Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon oak tua. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap Berry beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Dia juga berniat mencakar kami. Hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut-semut. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dari dia dahulu." Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Berry. Mereka terus menggali selama 10 hari. Berry beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Berry beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Berry beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk! Lantai sarangnya jebol. Berry beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Berry beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Sumber bobokidnesia.com. Jelaskan peristiwa pada cerita semut dan beruang dengan bahasamu sendiri. Tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tulislah dalam kotak berikut. Lalu bacalah di depan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Nah, di sana terdapat kotak urutan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Suatu hari, Berry si beruang mengeluh karena mata air terlihat semakin sedikit. Ketika Berry melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci untuk mengambil air, ia mengancam akan mencakar para semut yang datang untuk mengambil air. Akhirnya, semut-semut yang haus berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan dan berpikir semut hitam telah mendapat masalah. Seekor kelinci dan tupai mengingatkan semut agar tidak ke rumah beruang yang sedang marah. Semut-semut tersebut tidak peduli dan menuju sarang beruang. Sampai di tempat sarang beruang, mereka menggali sebuah lubang dibantu oleh tikus tanah. Berry beruang kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang dan teringat ulah semut hitam. Dia kembali marah dan mencakar ke segala arah. Ia menghentikan kakinya dan terjatuh ke lubangnya di bawah sarangnya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut dan semut hitam ternyata hanya terpeleset di jalan. Para semut akhirnya bebas pergi mencari makan dan minum di hutan.
Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.